Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Sahabat-sahabatku sekalian, kembali saya menemui Anda di Omah Youtuber. Dan kali ini saya akan merespon permintaan dari sejumlah sahabat terkait dengan dugaan pengambilan barang tanpa izin pada makam tua di daerah Boyolali, Jawa Tengah, yang informasinya sudah saya sampaikan kepada Anda. Di mana sebelumnya sahabat kami dari Alap-Alap Mataram, Kang Mas Zen Imanadi, telah melakukan investigasi ke sana dan memberikan beberapa keterangan yang sangat bermanfaat menurut hemat kami, baik itu terkait dengan peristiwanya ataupun berkaitan dengan lingkungan serta tipologi-tipologi yang menunjukkan pada arah kesejarahan. Hanya saja karena bercampur-campur bahasa Jawa, sebagian dari sahabat-sahabat tidak paham. Pada intinya dari apa yang disampaikan beberapa edisi yang lalu terkait dengan pembongkaran atau dugaan pengambilan benda yang kemudian dikembalikan, itu terjadi di Dukuh Kelabang, Desa Jatirejo, Kecamatan Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Untuk mempermudah Anda sekalian, sahabat-sahabatku, saya akan tayangkan gambarannya berikut ini. Jadi makam aslinya seperti tampak dalam gambar ini. Kemudian dilakukan pembongkaran. Terkait kenapa dibongkar nanti saya akan sampaikan kepada Anda. Setelah dibongkar, ditemukan ada batu bata besar-besar yang disebut sebagai batu bata keraton ya. Sah dan juga menurut pelaku, di dalam gundukan tersebut ditemukan adanya nisan dengan lambang Purnomo-Sidi atau bulan penuh ya. Setelah dilakukan pembongkaran oleh sekelompok orang itu, kemudian dirapikan kembali. Nah, di dalam merapikan ini berbeda dengan sebelumnya yang berbentuk gundukan, melainkan ditata rapi seperti tampak dalam gambar ya, seperti dalam video. Dan menjadi pertanyaan adalah nisan yang pertama itu berbentuk melati ya, melati dari batu, diganti dengan nisan Purnomo-Sidi seperti tampak dalam gambar. Adapun nisan melatinya seperti tampak dalam gambar itu ditaruh pada bagian bawah di pojok ya. Nah, dari sinilah kemudian setelah masyarakat sekitar mengetahui, menjadi heboh, kemudian mendatangi polsek setempat dan kecamatan setempat, kemudian terjadi mediasi. Setelah terjadi mediasi, kemudian disepakati untuk mengembalikan pada posisi semula dengan harapan tidak terjadi sesuatu yang mereka khawatirkan. Intinya masyarakat khawatir kalau itu dirubah-rubah nanti terjadi pagebluk. Di samping memang ada dugaan benda yang diambil. Nah, kata dugaan di sini kalau saya merunut kepada penyampaian polsek setempat bahwa ada pengembalian dua benda, maka memungkinkan memang benar ada pengambilan tanpa izin atau pencurian lah bahasa kasarnya, lalu dikembalikan. Nah, video yang Anda saksikan ini adalah peristiwa yang terjadi pada Senin kemarin ya, tanggal 27 November, di mana dilakukan penataan kembali seperti nisan yang sebelumnya. Dan inilah yang kami tayangkan kemarin, hasil investigasi dari sahabat Alap-Alap Mataram Zen Imanadi. Nah, saudara-saudara sekalian, yang banyak ditanyakan kepada kami adalah siapa pelaku dari pembongkaran makam tersebut. Setelah kami telusuri dari sejumlah sumber dan dari informasi sahabat kami yang ada di lokasi, bahwa sejumlah pelakunya telah diamankan oleh yang berwenang. Kemudian sampai saat ini masih terjadi proses. Terkait bagaimana nanti kita tunggu saja. Namun berkaitan dengan kronologisnya, ini disampaikan oleh salah satu pelaku yang merupakan warga setempat. Di antaranya saya merujuk atau mengutip dari salah satu media online lokal, yaitu solotrust.com. Di sini diinformasikan bahwa satu di antara pelakunya adalah warga setempat bernama Awi Prihantoro.
kepada awak media dia mengatakan bahwa pembongkaran makam kuno Kiai Kelabang atau Kiai Kalajengking itu diawali dari kedatangan teman dia ke makam tersebut pada hari Minggu tanggal 5 November 2023. Awalnya sebanyak 4 orang. Dia menyampaikan teman saya itu ada 4 orang yang datang ke makam tersebut, kemudian memanggil saya. Nah, dari makam itu, kata Mas Pendi ini adalah temannya ya, ditemukan pecahan batu sejarah berlambang Purnomo-Sidi. Jadi ketika hari Minggu ke sana menemukan pecahan nisan yang berlogo Purnomo-Sidi atau bulan purnama. Maka dengan ditemukan pecahan batu itu, mereka pun akhirnya penasaran dan dilakukan penggalian makam. Pembongkaran berlanjut hingga Sabtu 18 November 2023 untuk mencari potongan batu nisan yang satunya. Mas Awi ini kemudian memberikan penjelasan, sebelumnya teman saya juga izin saya di makam itu ditemukan pecahan nisan, kemudian penasaran mencari batu satunya lagi. Satu batu itu ada tapi patah, terus kami sambungkan. Di dalam makam kuno tersebut setelah dilakukan penggalian ditemukan pula batu bata berukuran besar. Setelah melakukan pembongkaran dan penataan ulang kuburan, kemudian dilakukan ritual doa bersama. Setelah itu mereka berpamitan kepada saya, juga pada Pak RW. Ungkap Mas Awi, berarti Pak RW tahu ya Pak Selamat yang kemarin kami tampilkan keterangannya di sini. Nah, hal menarik di luar konteks dugaan pencurian, lagi-lagi menggunakan kata dugaan, ini karena kalau memang benar dalam tumpukan makam tua itu ditemukan nisan Purnomo-Sidi, seperti tampak dalam gambar ya, kalau memang benar nisan itu ditemukan di dalam makam tersebut, maka ini menjadi petunjuk memungkinkan di areal itu dimakamkan pula tokoh di era Islam. Artinya kalau tidak salah itu dari bentuk nisannya sepintas karena hanya melihat gambar itu nisan abad 15 atau 16 Masehi. Sementara makam tuanya yang disebut Kiai Kelabang ini memungkinkan sebelum era Kesultanan Mataram seperti yang disampaikan kemarin. Hanya saja benarkah batu nisan itu adalah barang yang ditemukan di makam tersebut, di gundukan makam itu, atau membawa dari luar? Ini yang menjadi pertanyaan. Dengan hal ini kita bisa melacak hal-hal berikutnya. Ini bukan untuk memojokkan pelaku, hanya saja dari runutan ini kita bisa melebar kepada persoalan lain. Kalau ternyata membawa dari luar, apa motifnya, siapa yang menyuruh dan sebagainya. Apakah ini ada kaitannya dengan perubahan identitas makam tokoh sebagaimana yang kerap terjadi, atau ada hal lain? Wallahu a'lam. Hanya saja sekali lagi, benarkah nisan itu Purnomo-Sidi itu memang berada di dalam gundukan atau bawa dari luar? Ini barangkali Pak Polisi lebih hebatlah di dalam menginvestigasi pelaku nanti. Kemudian menurut informasi yang juga kami sampaikan pada edisi yang lalu, di areal itu dulu sekitar 20-25 tahun yang silam ada patung kecil disebut reco, bahasa Jawanya reco atau arca kecil berbentuk monyet, atau mungkin yang dimaksud adalah Hanuman. Tetapi hilang sejak sekitar 20 atau 25 tahun yang lalu. Namun ada benda lain bersejarah di sana yang berbentuk lingga dan di lingga itu tertulis tulisan atau aksara Jawa atau Kawi, aksara Kawi. Yang ini menurut kesaksian seseorang yang berziarah sekitar 3 bulan yang lalu, lingga itu ada, tetapi hilang. Apakah itu yang diambil atau bagaimana? Ya, ini juga penting karena nanti ketika ditemukan dan bisa dibaca lingga itu dari abad keberapa atau dari masa kerajaan siapa, atau aksara Jawa Kawinya bisa dibaca, kan bisa mendudukkan persoalan terkait dengan sejarahnya. Wilayah itu konon wilayah siapa, dan yang dimakamkan sebenarnya itu siapa, yang disebut Kiai Kalajengking itu. Dari sini kan bisa merekonstruksi sejarahnya. Ini penting di dalam merekonstruksi sejarahnya. Tetapi di sisi lain terkait dengan kasusnya dalam tanda petik,
memang harus ditelusuri lebih lanjut apakah ada motif-motif yang sama dengan yang umum dilakukan oleh sekelompok orang terkait dengan perubahan identitas makam. Sekali lagi, sejumlah pelakunya menurut informasi sahabat kami yang ada di lokasi sedang diamankan, dan terkait dengan proses selanjutnya kita tunggu saja. Mudah-mudahan nanti bisa terkuak semuanya dan tidak ada tindakan-tindakan yang anarkis. Dan apabila ternyata benar nisan Purnomo Siti itu ditemukan di dalam makam ini sesuatu yang sangat berharga kalau memang benar. Hanya saja untuk membuktikan kebenarannya, mungkin Pak Polisi nanti punya cara, atau mungkin perlu lab malah, karena ini terkaitan dengan barang-barang bersejarah. Tidak semudah yang kita bayangkan. Nemu barang kemudian dianggap benar, kan bisa saja ditaruh atau dulu pernah ada orang yang membawa, sama-sama tidak tahu. Maka ini perlu penelitian yang mendalam, bukan perkara yang mudah untuk disimpulkan. Walaupun secara garis besar mungkin bisa saja diambil simpulan kasar, hanya saja jika secara utuh, secara komprehensif memang perlu mendatangkan banyak ahli di sini. Dan disinilah sahabat-sahabatku sekalian ya, seringkali di balik kasus itu ada hikmah, dan inilah hikmahnya yang mudah-mudahan kita semua nanti bisa tercerahkan dari temuan-temuan yang ada di sana, sehingga masyarakat setempat secara khusus bisa mengetahui siapa tokoh Kiai Kelabang atau Kiai Kalajengking, dan kita sebagai bangsa Indonesia insya Allah juga akan mendapat pencerahan dari fakta-fakta sejarah yang mudah-mudahan nanti bisa ditemukan dan bisa dibaca, bisa dikuak untuk kita semua. Mari kita kawal persoalan ini pada hal-hal yang sifatnya positif, pada arah rekonstruksi sejarah. Terkait dengan kasusnya, ya biarlah pihak yang berwenang yang menyelesaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.